Kan masalahnya kan semua sejarah Indonesia itu kan pasti berhubungan dengan klinik gitu loh. Nah, makanya apa salahnya kalau misalnya gue sisipin sedikit. Oke, kembali lagi bersama Gui Channel di sini dan Kick Out Channel. Dan hari ini mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, gue sama Kick Out Channel ini kok jarang banget ngupload, udah lebih dari 3 bulan ya, Bre? Gue 2 bulan. Lo 2 bulan, gue 3 bulan lah. Gue tahun baruan masih ngupload gue yang edisi spesial. Iya. Special edition. Iya, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kemana nih Gui Channel, kemana Kick Out Channel ya? Kita lagi ada project gede di dunia nyata. Di dunia nyata. Iya, kita lagi ada project ngurung reklamasi Teluk Sunda. Iya, Teluk Sunda. Iya. Nggak ada beberapa project lah yang harus kita kerjakan sekarang. Betul. Mungkin teman-teman juga pada bingung kenapa kok kita nggak ada ya. Itulah, di dunia nyata kita lagi sibuk ya. Dan alhamdulillah kita berada di Peak 2 saat ini, kita lagi hangout lah sama pasangan kita ya. Iya. Ini di backcam balik kamera. Nah, kira-kira nih masih mau nurusin YouTube atau enggak? Masih dong. Cuma memang waktunya yang belum kepegang semua ya. Belum kepegang. Kayaknya ya. Kalau lo kan udah punya Gui manajemen kan. Udah. Kalau lo tinggal itu berjalan sendiri. Berjalan dengan sendirinya. Kalau gue susah. Betul. Karena kadang-kadang gue mau ngerekrut orang buat jadi manajemen gue nggak searah. Nggak searah lagi ya, nggak searah, nggak tujuan. Oh, makanya kita bentuk Gui manajemen. Kalau itu kan dari keluarga gue ya. Iya, makanya. Lu belum ada? Belum ada. Yang itu siapa yang sering lo kasih kaos? Oh, itu ada. Itu mah itu tim cabutan dari tim lain. Iya. Oke, teman-teman ya, kita ngobrol santai aja ya. Kita di Peak 2 ini, gue baru pertama kali nongkrong ya. Enak loh tempatnya nih. Biasanya ke pantai doang ya? Iya, biasanya kita ke pantai. Lo main-main itu yang ember. Iya, main ember. Lo yang main itu? Pasir-pasir, iya gue main. Nah, menurut gue nih udah berapa tahun nih? 2 tahun pandemi masih kayak begini mulu ya? Kayak gini bosen nggak kita? Bosen bro. Ya itulah, banget lah. Resiko. Karena kenapa? Penyakit mendunia itu ya? Iya, penyakit seluruh dunia. Yang susah lagi kalau lo masuk rumah sakit tapi lo nggak ada proteksi ya, kelar juga sih. Kelar. Iya kan? Hidup itu penuh resiko kan? Betul dong. Penuh dengan resiko. Kita harus memproteksi diri kita. Yoi dong. Perjuangan ya? Perjuangan. Nah, ini di Peak 2 nih gambarannya gimana sih kalau menurut lo? Keren nggak? Selama kan reklamasi nih. Gue beberapa kali kesini sih. Tapi ini bukan yang termasuk yang reklamasi ya, gue. Bukan. Ini bukan. Yang reklamasi itu yang sebelah sana lagi. Ya. Jadi tempat ini tuh sebenarnya dulunya ya emang yang jembatan tadi kita lewatin itu, itu belum. Yang reklamasi yang sebelah sana. Jadi ada pulau apa namanya gitu loh. Itu reklamasi. Iya. Oh gitu. Tapi khusus. Nah, gue waktu itu pernah ke situ juga. Namanya Cafe Jet Ski kalau nggak salah. Cafe Jet Ski. Nah, itu memang di pinggir laut banget, tapi ya gitu deh, makanannya yang kurang di lidah gue juga. Terus harganya juga lumayan mahal. Jadi maksud gue ya nggak terlalu worth it lah. Masih lebih enak kita ngomong di sini lah. Kalau ini kan nama tempatnya apa tadi tuh? Food Street, ya kan? Begitu jembatan pertama turun sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Nah, itu dia. Nah, kalau teman-teman mau ke sini ya silakan datang aja gitu loh. Ini enak kok tempatnya buat nongkrong, hangout, melepas penat. Dari Senin sampai Jumat kita udah kerja. Apalagi nih long weekend. Iya, betul. Dan dari tadi gue lihat mobil-mobil tuh nggak berhenti ya. Terus ada. Tadi kita ke arah kesini kayaknya mobil sepi ya? Sepi. Sekarang udah mulai muncul. Cuman di sini doang yang ramai. Apa semua tujuan wisatanya ke sini kok? Iya, ini malam minggu aja sepi, jangan-jangan mereka kesini, Bre. Iya, bisa jadi kan, selain keluar kota. Iya, malam minggu, Senin masih libur. Iya, makanya. Nah, ini. Nah, Mas Bro, kira-kira mau upload video apa lagi nih di channelnya nih? Gua padahal kemarin itu ya, itu sempat ke Pati. Gua ada penelusuran di rumah sakit Pati yang waktu itu sempat heboh. Tayu. Terus juga gue ke mana itu makamnya Mangkunegaran 1 di kalau misalnya Pak Harto itu kan makamnya kan di Astana Giribangun. Nah, dia itu sesepuhnya Butin. Jadi di atas namanya Astana Mangadek. Astana Mangadek itu sempat gue sempat syuting, pokoknya banyak deh yang pengen itu. Tapi kok ketika project gue ini berlangsung, gue jadi tertunda semua.
uploadan itu banyak gitu. Sama, gue juga dari motor upload motovlog itu banyak banget, tapi belum gue upload. Sabar ya teman-teman gue channel ya. Tapi emang susah sih. Kemarin gue ada cerita di Cipati. Jadi gue sempet kemarin syuting sama Dalang wayang orang, karena gue emang mau ngambil apa temanya wayang kan. Wayang ya. Jadi itu gimana? Bukan karena kemarin yang masalah wayang itu rame, bukan. Tapi emang karena sebelumnya gue emang pengen ngeliput wayang. Nah itu sempet mic gue di Pati itu nggak nyala, hilang. Nggak nyala. Itu di Pati waktu di Tayu. Waktu di rumah sakit Tayu nggak nyala. Tapi di wayang itu, di Dalang itu, mic gue hilang. Mic lu hilang? Mic gue hilang, gue cari kemana-mana nggak ada. Lo tau di mana? Tiba-tiba itu nempel di wayang. Waduh. Pagi-paginya. Kayaknya kata orang-orang mungkin wayangnya nggak suka kali misalnya. Kita diwawancara. Iya, mungkin seperti itu. Bisa jadi ya. Nggak mungkin juga orang Dalangnya gue wawancara, masa wayangnya mau ngambil gituan kan nggak. Bercanda kali ya. Ngetes lo. Ini gimana sih? Gitu loh. Pakai izin Seru lo iya. Ya, terus di rumah sakit Tayu juga waktu itu gue syuting. Yang heboh itu ya? Yang heboh itu gue udah syuting kemana-mana, ke dalam, ke kamar jenazah, kemanapun di bangsal-bangsal pasien bekas itu. Nah itu apa namanya sekian lama gue itu ya syuting udah on semua loh itu kamera dan suara. Suaranya nggak ada loh. Suaranya nggak ada. Tapi gambar ada. Suara nggak ada. Suaranya nggak ada ya. Tapi mic-nya udah lo cek. Udah cek ya, orang nyala kok biru. Oh ya Allah. Parah nggak? Berarti memang di Tayu itu ada gelombang elektromagnetik. Waktu itu gue syuting sama adik. Iya, sama Ki Adik sih. Cuman memang sih waktu itu gue syutingnya ya begitu. Jadi colong-mencolong, curi-mencuri karena kan di situ kan. Iya. Mau izin sama siapa ya? Ada izinnya ada. Di situ ada izin ada. Udah ada ya. Yang megang kuncinya ada. Kita sudah dipersilakan masuk. Cuman kan kalau misalnya kita mau ke tempat-tempat kayak gitu, biasanya kan kita kan harus ada ritual ataupun ada gitu kan. Iya. Tapi karena adik orang situ kan, jadi ya udah kita adu kuat deh maksudnya kayak gitu kan deh. Sempat manajer gue ini ya kan sempat bersetegang juga sama orang sono karena nggak boleh masuk. Akhirnya boleh, akhirnya bisa gitu kan. Jadi gue mau kasih tahu sih, yang waktu itu sempat heboh masalah rumah sakit Tayu itu ya. Iya. Yang ada orang 3 hari di situ itu bohong ya. Bohongan itu semuanya. Jadi settingan. Gue ketemu sama orang yang nganterin itu YouTuber waktu itu. Dia bilang waktu itu nggak kayak begini dulu, kemarin orangnya bilang nggak gitu orang saya nganterin itu mas-masnya sampai ke terminal katanya. Menurut dia kayak begitu, jadi nggak benar itu ya. Itu settingan. Dia bilang selama 3 hari dia ngunjungin orang itu nggak ada. Itu sebenarnya hanya settingan supaya betul. Kenapa ya? Supaya tapi kalau misalnya aura mistis memang ada banyak di situ. Itu kan rumah sakit Tayu, rumah sakit lama ya, zaman company itu. Zaman company ya. Zaman Belanda itu. Rumah sakit swasta kan. Iya, swasta. Itu namanya rumah sakitnya itu rumah sakit Katolik apa deh? Iya, rumah sakit Katolik katanya. Nah, kita sampai jadi rumah sakitnya itu luas, berapa hektar gitu. Sampai kita ada liputan di ambulans yang di belakang itu. Ada lapangan tenis, ada kolam renangnya, ada perumahan mes dokter dan suster juga di situ. Gede. Tapi memang terbengkalai sekarang. Tapi itu bakal upload atau gimana? Enggak ya? Bakal upload. Tapi ada suaranya dong. Nanti makanya itu dari kemarin gue bingung. Makanya mumpung sekarang ada Ki Adik, kita bisa dubbing mungkin nanti di sini. Mungkin dubbing aja ya. Iya. Nanti nantikan aja di Kickout channel ya. Rencananya Kickout sejarah. Nah, berhubung ini kita lagi ada di Peak 2 ya kan. Peak 1 atau Peak 2? Peak 2 kan ya? Peak 2 ya. Nah, ini juga akan kita perkenalkan juga nanti. Gua akan syuting ke daerah sini aja, syuting biasa aja ya. Gambar-gambarnya biar teman-teman nih. Menurut lo kalau misalnya refreshing itu harus setiap hari atau hanya weekend doang? Menurut lo gimana? Gue tuh orang yang suka traveling. Traveling ya? Iya, gue suka traveling. Jadi kalau misalnya lo bilang sama gue, lo suka ke Bali pakai pesawat atau pakai mobil? Gue sebenarnya lebih suka pakai mobil. Iya, karena bisa mampir-mampir di setiap kota. Betul. Nah, gue suka perjalanannya itu, gue suka gitu loh. Benar. Daripada ketika sampai di tempatnya, gue kalau misalnya sampai di tempatnya, kebiasaan gue paling banyak tidur di hotel daripada gue keluar. Iya. Di perjalanan. Iya, kalau di perjalanan gue malah menikmati. Iya, gitu. Nah, kalau misalnya gue sih pengennya bisa dapat kerjaan yang bisa sambil jalan gitu loh maksudnya. Nah itu gimana caranya? Iya,
itu dia, ada kan Kak? Nanti masih kita rahasiakan dulu pekerjaan apa. Itu pasti ada. Iya dong. Ya, nanti kita akan bicarakan hal itu nanti. Dan kalau misalnya menurut lu nih, kalau misalnya untuk menjaga persistensi di YouTube itu bagaimana? Iya, tetap Harus upload ya? Iya, upload. Nah, itu. Gue ngerasain nih sekarang nih, udah 2 Iya. bulan gue nggak upload nih. Nggak upload Ada video. beberapa jam tayang gue yang kepotong kan. Potong ya. Sama kayak lu juga pasti kan. Sama. Kayak begitu juga sama. Nah, gue nggak tahu itu apa yang mau menyebabkan itu, gue nggak ngerti. No, iya. Padahal kita videonya udah diputer ya. Iya, Udah diputar kemana-mana. terus gitu loh. Apa karena kita nggak aktif atau gimana, kita nggak ngerti juga nih. Iya, Apa iya. namanya artificial intelligence di YouTube nih lagi gimana nih sekarang? Algoritma ya? Algoritmanya lagi gimana nih Nah, modelnya? iya, makanya. Kita nggak ngerti juga nih. Padahal bukan sebenarnya kita malas ya, bukan Iya. ya. Tapi kita memang tetap konsis ya. Betul. Cuman kadang-kadang kan ada aja apa sih bosen atau apa pasti ada dong. Tetap YouTuber ya. Tetap Gu? YouTuber. Tetap gue channel sama kick out itu adalah di kepala temen-temen tuh harus YouTuber. Dan ini suasana semakin malam semakin keren loh kalau gue Iya lihat. dong. Makanya gue bilang kalau misalnya lu nongkrong di sini, mungkin lo kayak ngerasain nongkrong di Singapura lah Singapura lah ya. modelnya Singapura kecil lah ya. Konsepnya memang dibikin kayak begitu. Gitu. Iya. Konsepnya emang dibikin kayak begitu. Jadi ya beginilah. Iya, Atau bener. kalau misalnya lo pernah ke Thailand, ya Belum sih. di itunya kayak begitu, model begini kayak ya? begini jalan. Kita ada pasar-pasar food street gini modelnya begitu. Banyak banget. Mungkin pengembangnya ini pernah ke beberapa negara kali ya, Ya, melihat. mereka pasti mengadaptasi kan. Emang adaptasi ya. Pasti mengadaptasi. Seperti itu ya. Iyalah. Oh ya. Dan kalau misalnya ini balik lagi ke YouTube, kalau seandainya kita jalan lagi nih ya, dan kita aktif lagi dan terus mungkin jam tayang nggak hilang kali ya. Iya, bisa Iya. jadi malah kita bertambah. Nah, sekarang ada algoritma YouTube yang walaupun lo belum monetize, tapi lo harus tetap ada iklan. Ah iya, Nah, ya benar. kan, Katanya gitu. Nah, Video short. Nah, video enggak, bukan video short, maksud gue yang Oh. walaupun video lo kayak video gue sekarang nih, gue belum monetize. Belum monetize. Tapi semuanya tetap ada Disisipkan- iklannya, disisipkan iklannya oleh iya. YouTube kan? Iya, oleh YouTube. Nah, gue nggak tahu itu gimana hitungannya, apakah nanti akan diperhitungkan setelah kita nanti monetize atau gimana, nggak ngerti juga. Iya, gue juga belum paham karena gue belum menuju ke sana ya. Karena gue sih udah monetize, tapi gue belum merasakan uangnya karena memang 3 bulan belas hilang. Karena gue benar-benar fokus di kerjaan yang gue sama lo itu. Oh, yang itu. Yang itu Reklamasi Selat Sunda. Sunda. Oke. Yang belum kelar. Iya. Nah, kalau seandainya nih kita balik lagi ke YouTube, apakah benar-benar kita akan menggemparkan dunia per-YouTubean karena Ya, konsep kita berbeda? Iya dong, maksud gue ya memang ya maksudnya konsep gue tetap sama. Konsepnya Kikot itu yang model pertama kali adalah konsep sejarah pertama Sejarah. ya kan. Tapi kan masalahnya kan semua sejarah Indonesia itu kan pasti berhubungan dengan Klinik. mistik Klinik, gitu loh. Nah, iya. makanya apa salahnya kalau misalnya gue sisipin sedikit-sedikit tentang yang apa namanya batas alam Iya, ya, kayak betul. gitu-gitu kan ya nggak ada salahnya juga karena semua skema sejarah kita semuanya masih mistik kok gitu Masih loh. mistik. Berhubungan dengan mistik kan makanya selalu gue bilang kita itu ya punya sejarah. Nggak ada yang tahu kalau misalnya yang bangun Candi Prambanan itu namanya itu Rakai Pikatan, nggak ada. Nggak ada, nggak Mereka ada yang yang tahu yang bangun itu ya Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Gitu loh. Tapi Betul. itu namanya waktu mau ngelamar Roro Jonggrang kan kayak begitu juga. Betul. Ya kan masih begitu maksud gue. Masih ada Iya. unsur-unsur begitu. Iya. Cerita rakyat atau mistis itu sebenarnya? Sebenarnya urban legend. Urban tapi legend, karena ya. tetap selalu diulang jadi akhirnya kayak mirip legenda. Iya, Akhirnya legend. mitos sih, Mitos. tapi jadi legenda gitu loh. Ya. Bandung Bondowoso sendiri pun ada. Nggak ada. Nggak ada ya sebenarnya? Mana gimana? Nggak ada. Nggak ada. Bandung Itu Bondowoso. berarti mitos. mitos. Oh, gitu. Roro Jonggrang pun mitos. Mitos, ya kan. Padahal sebenarnya mungkin itu untuk membuat anak kecil tertidur kali zaman dulu. Iya, atau mungkin bagaimana? dongeng. Dongeng gitu kali ya. bilangnya. Iya, iya. gitu. Jadi Ya, sekarang lo bayangin ada nggak namanya Gunung Tangkuban Perahu? betul. Lalu itu kapal terbalik. Iya, itu dari ya. kapal terbalik gue rasa itu nggak mungkin Nggak mungkin lah maksud juga. gue lah. Ya, itu kan dongeng anak kecil. Dongeng anak kecil mungkin Tapi supaya masalahnya sampai sekarang orang percaya kan ya, akan ada hal-hal kayak gitu. Padahal sebenarnya itu nggak ada. Nggak ada lah. Nggak ada ya? Gimana caranya? Benar-benar. Nah makanya kadang-kadang nih kira-kira konsep Kick Out Channel itu pengen berubah nggak dari? Enggak, akan terus begitu. Akan terus begitu. Oh. Cuman mungkin nanti ada pembaharuan mungkin ya di tengah jalan kita nggak tahu ya. Atau mau apa prank gitu? Iya, enggak. Kalau prank nggak ya? Gue paling nggak suka yang itu prank. Oh. Apalagi yang prank, soalnya korbannya udah banyak. Udah prank itu banyak. kan, ya kan. Iya. Kalau misalnya kayak gitu, kayaknya feel gue bukan di situ. Bukan di situ. Nggak di Atau situ. mungkin cerita Kita pendek. bikin YouTube itu ya bikin mau bikin orang cerdas.
Betul. bukan mau bikin orang bego, tapi kebanyakan ya viewersnya maunya senangnya dibego-begoin mau gimana? Yang simple-simple sih sebenarnya. Bikinin aja bro, apa namanya kayak episode bersambung gitu. Film lah. Oh itu, gue sebenarnya itu konsepnya Kikot itu sebenarnya gue ngikutin dari Metro sebenarnya. Metro. Menolak lupa kalau misalnya lo tahu ada program dia namanya Menolak Lupa. Nah itu gue sebenarnya pengen bikin konsep kayak gitu walaupun nggak mirip ya. Oh gitu. tentang sejarah juga. Iya tentang sejarah juga. Menolak lupa ya. Gue kemarin sempet ke Kalinyamat. Iya. Udah naik kok. Udah naik ya? Kemarin yang Kalinyamat itu. Jadi gue sempet ketemu sama sejarawan dari yang di Ponorogo itu? Bukan itu lain lagi. Jadi sejarawannya namanya Mas Doni. Dia itu sejarawan NU, tapi dia itu menitik beratkan. Dia punya buku namanya dia pengarang buku ya. Pengarang buku. Tetralogi. Trilogi. Kalinyamat. Dia bercerita tentang Kalinyamat dan Demak. Nah, gua kemarin bikin liputan ke Pati, Demak, Rembang dan juga ke Jepara. Kemarin gue itu ke Jepara. Nah, itulah karena gue bilang itu sempat naik 2 episode gitu kalau nggak salah kemarin. Nah, itu dia. Itu ya. Itu seru banget itu. Jadi gue ke makam Kalinyamat, Ratu Kalinyamat. Nah, nggak ada yang tahu kan sampai sekarang kalau misalnya dulu kita punya kerajaan maritim yang besar banget, bisa perang sama Portugis. Itu dikomandanin sama cewek, namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat. Oh, itu perempuan ya? Perempuan. Gila ya. Nggak ada yang tahu sampai sekarang kalau misalnya dulu Jepara itu ya. Jepara itu tuh pisah dari daratan Jawa sebenarnya. Sebenarnya bisa terus nyatu ya. Dia pulau sendiri. Yang sekarang sudah terendap jadi daratan itu Rendeng namanya, Rendeng. Daerahnya namanya Rendeng. Yang sekarang bikin pabrik semen. Oh iya. Yang kemarin agak gonjang-ganjing karena ada pabrik semen itu. Nah, itu di situ sebenarnya. Makanya kan nggak ada jalan tol masuk ke situ kan. Karena pasaknya itu akan goyang karena itu tanah lunak. Tanah lunak sebenarnya. Oh gitu. Tanah endapan. Tanah endapan yang bertahun-tahun jadi ya. Iya. Karena dulunya itu sebenarnya laut ya. Oh gitu. Galangan kapal terbesar Demak, Kerajaan Demak itu adanya di Jepara. Yang terkenal itu kan Ibu Kita Kartini dari Jepara. Ya. Bro, selama 2 bulan, 3 bulan ini lah. Kalau gua kan 3 bulan. Ada nggak sih kepikiran pengen ninggalin YouTube ntar aja lah? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Cuman emang kadang-kadang kita butuh sesuatu yang baru gitu ya? Iya, maksud gua refresh ya? Stop dari kesibukan kita dulu kali ya maksudnya ya. Iya, untuk melakukan sesuatu yang baru ya. Itu gua pengen. Kalau orang Arab bilang kan nggak ada yang namanya istirahat itu adalah di pergantian pekerjaan. Betul. Ya kan, kalau orang Arab bilang gitu, patahnya orang Arab ada gitu. Iya, yang namanya istirahat itu bukan tidur. Nah, ganti pekerjaan ya. Gue pengen istirahat bukan untuk berhenti, bukan. Gue pengen tetap ada di situ, tetap eksis di YouTube. Toh sampai sekarang kan viewers masih bisa ngeliat video-video gue yang lama, ada sekitar 30-an kan. Bisa itu dilihat. Gue juga udah hampir kurang lebih 200-an lebih, iya kan. Ya walaupun video gue ya begitu-begitu aja. Enggak lah, artis gitu loh. Motor ya kan. Motovlog. Gue pengen buat sesuatu yang berbeda gitu. Tapi belum kepikiran aja sekarang apa gitu loh. Oke deh. Ada lagi Mas Ded yang kira-kira buat pendengar atau penonton gue channel ini? Apa kiat-kiatnya untuk YouTuber ya khususnya ya? Oh, untuk YouTuber ya. Untuk YouTuber sih ya lo jangan bosan-bosan untuk upload sih, jangan. Ya intinya sih paling ya begitu yang bisa gue nih, karena ya masalahnya hidup dan mati YouTuber itu ya dari uploadan pastinya gitu. Tapi untuk semuanya sih gue berpesan jaga terus kesehatan, karena sekarang emang lagi kayak begini pandemi. Tapi tetap ya walaupun semakin lama ini semakin membaik ya tetaplah jaga kesehatan kita masing-masing. Betul. Jangan lupa proteksi diri karena apapun tidak ada sesuatu yang bisa resiko itu tidak bisa kita hindari. Tapi tetap kita akan menghadapi resiko tersebut, ya kan? Tetapi alangkah baiknya untuk memperingan resiko tersebut. Dengan cara apa nanti kita akan saksikan video selanjutnya ya nanti ya. Pokoknya nanti aja. Oke deh. Terima kasih, mungkin teman-teman juga akan gue ajak berkeliling nih ngeliat-ngeliat sini. Mungkin gitu ya. Thank you bro ya. Untuk hari ini. Oke gue channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.